You smart ass, what'd you say? Halo para beban keluarga, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Every Last One of Them yang dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan suasana di suatu kota. Terlihat seorang pria yang sedang berjalan menuju sebuah bar. Pria ini bernama Jack Hunter. Setibanya di bar, seorang wanita menggoda Jack. Wanita itu bernama Jet. Mereka pun terlihat semakin akrab sambil terus mengobrol. Namun Bobby, salah satu pria yang ada di bar tersebut, merasa cemburu melihat mereka berdua. Dengan cepat Bobby menghampiri Jack dan adu jotos pun tak bisa dihindarkan. What'd you say? Tak lama kemudian, terlihat seorang pria datang untuk memisahkan mereka. Tiba-tiba Jack dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan diketahui ternyata pria itu adalah Nicholas yang merupakan ayah dari si Bobby. Tak terima putranya terluka, Jack terus disudutkan oleh Nicholas. Nicholas bersama dengan orang-orang yang ada di sana ternyata tidak suka terhadap orang asing yang datang ke kotanya itu. Dengan semua pertanyaan yang Nicholas berikan, tak ada satupun yang Jack jawab. Dia memilih diam dan tidak berbicara sedikit pun. Di tengah interogasi itu, Nicholas tiba-tiba mendapat telepon dari Maggie yang merupakan adiknya sendiri. Maggie menyuruh Nicholas untuk segera pulang karena akan mengadakan makan malam. Kemudian Nicholas pun pergi. Jack lalu diberi pelajaran oleh para polisi dan anak buah Nicholas yang berada di sana. Okay, so next time you wanna go to my town. Kim yang merupakan kapolsek di sana pun datang. Di sana dia melihat Jack yang sedang disiksa dan langsung menghentikannya. Kim lalu melepaskan borgol yang ada di tangan Jack. Dengan situasi yang seperti itu, Jack memanfaatkannya untuk kabur. Calm down. You know who Nichols is? Yeah. Tak hanya itu, Jack juga sempat mencuri mobil milik si kapolsek Kim untuk pergi ke tempatnya. Adegan beralih ke tempat di mana terlihat rumah tempat tinggal Nicholas yang begitu sangat mewah. Kemudian Nicholas yang baru saja tiba di rumah itu langsung mendatangi anaknya. Dia bertanya tentang pria yang telah menghajarnya. Namun di sana Bobby tidak mengetahui apapun tentang pria tersebut. Karena penasaran, Nicholas lalu meminta Bobby untuk mencari tahu identitas tentang si pria tersebut. Rasa penasaran itu pun semakin besar dikarenakan Nicholas telah menemukan sebuah foto dari si pria tersebut, yang ternyata itu merupakan sebuah foto mantan kekasih Bobby yang bernama Melissa. Di tempat lain kembali kita lihat Jack yang sedang mengendarai mobil yang dia curi menuju ke rumah Nicholas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jack teringat sesuatu tentang obrolan dengan seniornya yang bernama Murphy. Di sini diketahui ternyata Jack adalah seorang TNI Angkatan Darat yang sangat kejam. Lalu kemudian Jack berhenti dan mengecek perlengkapan senjata di mobilnya. Terdengar suara Kim dari sebuah HT yang ada di dalam mobil tersebut. Kim menyuruh Jack untuk berserah diri dan mengembalikan mobilnya. Jelas hal itu ditolak oleh Jack karena dia datang ke kota ini adalah untuk menyelamatkan putrinya. Jack pun langsung melanjutkan perjalanannya untuk datang ke tempat Nicholas. Di tempat Nicholas terlihat dia bersama dengan Maggie dan rekan-rekannya yang sedang membahas proyek bisnis. Setelah semuanya beres, Nicholas dan Maggie pun pulang ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, mereka pun mengobrol tentang masalah Bobby. Namun saat Nicholas sedang sendirian, dia pun didatangi oleh Jack. Tak lama dari itu, Bobby juga terlihat datang menghampiri mereka berdua. Karena pada saat Jack bertemu Bobby di bar, dia tidak sengaja melihat gelang milik putrinya ada di tangan Bobby. Lantas Jack di sana menanyakan sesuatu kepada Bobby tentang Melissa yang merupakan anak kandung dari Jack. Bobby yang mendengar hal itu pun langsung terkejut karena selama ini Jack adalah ayah dari mantan pacarnya. Bobby kemudian memberitahu Jack bahwa Melissa telah meninggoy saat mereka sedang berpesta. Jack yang sangat terkejut pun langsung menembak Bobby dan pada saat itu juga Bobby dinyatakan meninggoy. Suara tembakan itu didengar oleh Maggie, yang kemudian Maggie pun langsung pergi keluar dengan membawa senjatanya. Di sana dia langsung mengarahkan senjatanya kepada Jack, namun Jack berhasil menghindar dan lalu kabur. Nicholas yang mengetahui hal tersebut tentunya tak tinggal diam. Dia menyuruh para anak buahnya untuk mencari Jack sampai ke sebuah perkebunan. Kali ini Nicholas memilih Komandan Stone yang memimpin anak buahnya.
Terlihat aksi kejar-kejaran dan adu tembak pun terjadi di dalam perkebunan tersebut. Jack yang terluka cukup parah dan hampir kehabisan tenaganya pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah penampungan air. Dan Jack pun berhasil menembak para polisi tersebut satu persatu. Stun yang berada di kantor pun mengetahui jika para anak buahnya habis dikalahkan oleh Jack. Kemudian Stun meminta bantuan kepada Bartlett tanpa sepengetahuan Kim. Tak lama kemudian Bartlett datang di tempat kejadian itu. Namun sayang mereka telah jauh kehilangan jejak dari Jack. Untuk mempermudah mencari keberadaan Jack, mereka kemudian menggunakan drone untuk melacak Jack di daerah tersebut. Di tengah perkebunan saat mereka sedang mencari Jack, tanpa sengaja mereka menemukan jasad anak buahnya. Hal itu membuat Bartlett ketakutan, lalu kabur dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba Jack datang dan menghadang mereka sambil menodongkan pistolnya. Di sana Jack tidak untuk membunuh mereka, dia hanya meminta kepada mereka untuk menyuruh Kapolsek Kim menemui Jack di perkebunan tersebut. Jack pun kemudian langsung pergi dan berhasil menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi. Di tempat lain, Bartlett yang telah mendapat kabar tersebut langsung bertemu Kapolsek Kim untuk menyuruh dia menemui Jack. Singkat cerita, adegan menunjukkan tempat di mana Nicholas berada sedang dijaga dengan sangat ketat. Terlihat Stun yang baru saja pulang dari perkebunan dengan hasil yang nihil, dia belum bisa menemukan Jack dan akan melanjutkannya keesokan harinya. Di tempat kediaman Nicholas, juga ternyata datang atasan Nicholas yang bernama Green. Green meminta Nicholas untuk segera membebaskan kegaduhan ini tersebut. Dia juga menyuruh Nicholas untuk menutup rapat masalah tersebut karena hal itu pasti akan berpengaruh terhadap bisnisnya. Sementara itu, terlihat Kapolsek Kim yang sedang berada di kantor merasa sangat bingung dan bertanya-tanya tentang mengapa Jack ingin menemuinya. Bartlett kemudian memberi sebuah saran kepada Kim untuk tetap menemui Jack di keesokan harinya dan mengikuti apa yang Jack inginkan. Kemudian adegan berpindah kepada Jack yang sedang berusaha untuk mengeluarkan sebuah peluru yang tertanam di bahunya. Di sana Jack membayangkan masa lalunya bersama dengan putrinya. Dikarenakan dahulu Melissa sering ditinggal oleh Jack untuk bertugas, dia sangat kecewa dan mengatakan jika dia tidak butuh sosok ayah lagi. Sejak saat itulah Jack merasa sangat bersalah dan membuat hubungan Jack dengan Melissa kurang begitu baik. Keesokan harinya, terlihat Maggie yang sedang menyiapkan makanan di rumahnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah helikopter datang menghampiri rumahnya. Yang diketahui itu adalah Murphy. Dia datang untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Nicholas juga diberitahu selama dia dan adiknya masih hidup, Jack akan terus menerornya. Murphy merupakan atasan Jack pada saat perang dahulu. Karena itu, Murphy tahu jika Jack adalah bukan orang yang sembarangan. Dia memberi saran supaya Nicholas mengikuti apa saja yang Jack inginkan. Namun Nicholas yang tidak mau mendengar saran dari Murphy, dia mengatakan jika Jack akan tewas sebelum dirinya. Kembali ke tempat di mana Jack bersembunyi. Ketika Jack sedang tertidur, dia berhasil ditemukan oleh Stun dan para anak buahnya. Di sana mereka semua menghajar Jack, namun Jack berhasil bangkit dan menguasai perkelahian tersebut. Jack merebut senjata dan mulai menembak mereka satu persatu. Jack pun menangkap Stun yang sudah tidak berdaya lagi. Kemudian terlihat Kapolsek Kim datang ke tempat tersebut untuk mendatangi Jack. Jack di sana mengajak Kim bekerja sama untuk menghancurkan keluarga Nicholas yang sudah membunuh putrinya. Jack kemudian menyuruh Kim untuk mencari info tentang identitas orang yang hilang. Hal itu dia lakukan untuk bisa memastikan jika data Melissa telah disembunyikan oleh keluarga Nicholas. Jack yang curiga kepada Stun jika dia juga terlibat atas kematian putrinya pun kembali menemui Stun untuk menginterogasinya. Karena terus dipojokkan oleh Jack, Stun yang semula bungkam dia mengatakan jika dia juga sempat menanjeri saat Melissa sekarat. Mendengar pernyataan itu dari mulut Stun, emosi Jack pun tak terbendung lagi. Dia kemudian menusuk leher Stun sampai dia menenggoy. Di sana Jack terlihat sangat menyesali perbuatannya yang telah tega meninggalkan anaknya sendirian demi tugas dinasnya. Dia juga merasa menjadi single parent yang tidak baik di saat ibunya sudah meninggoy. Kembali lagi kepada Murphy yang sedang mengobrol dengan Green. Green meminta Murphy untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian Murphy pergi menemui Kim. Di sana mereka membicarakan tentang keberadaan Jack. Lalu tiba-tiba radio milik Kapolsek Kim pun berbunyi yang ternyata itu adalah Jack yang sedang memberitahu jika semua para anak buah Nicholas telah berhasil dia bunuh. Radio tersebut langsung direbut oleh Murphy untuk berbicara dengan Jack. Murphy meminta Jack untuk menyerahkan diri sebelum Murphy mengerahkan pasukan khususnya untuk menangkap Jack. Dengan tegas, Jack menjawab bahwa dia sendiri yang akan membunuh semua keluarga Nicholas karena dianggap ada kaitannya dengan anaknya yang tewas. Jack juga berkata agar Murphy mau untuk membantunya dalam menghancurkan keluarga Nicholas. Murphy pun terdiam. Dia langsung menyuruh para anak buahnya untuk bersiap karena Jack akan segera datang. Terlihat keesokan harinya Jack akan pergi ke kota tersebut. Dia mencuri sebuah mobil untuk melakukan perjalanannya.
Sesampainya di sana, Jack diserang oleh para pasukan khusus. Namun yang sebenarnya terjadi, Murphy hanya menyuruh para anggotanya untuk tidak menembak Jack. Di sana pun terjadi adu tembak dan Jack berhasil membunuh para pasukan khusus tersebut. Sampai akhirnya Jack mendapatkan serangan sebuah bom yang membuatnya terluka sangat parah. Dan Jack langsung pergi ke sebuah gereja. Di tempat lain, Murphy yang mengetahui jika Jack berhasil kabur ke sebuah gereja pun menyuruh Kim untuk menemuinya di sana. Namun saat Kim sedang dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil menghentikannya. Ternyata itu adalah Jack. Jack meminta untuk Kim mengantarkannya ke rumah Nicholas. Ternyata Murphy dan Kim dengan sengaja membiarkan para tentara dan polisi mengejar Jack. Karena mereka tahu jika kejahatan Nicholas akan terus ditutup-tutupi. Bukan karena hanya Melissa saja yang menjadi korban, namun sudah banyak sekali korban wanita yang hilang di kota tersebut. Kemudian adegan kembali kepada Nicholas dan Maggie yang sedang melamunkan kejadian yang sedang terjadi. Karena sudah malam, mereka pun masuk ke dalam rumah. Maggie yang lebih dulu pergi ke dalam rumah, dia disandera oleh Jack. Nicholas yang menyusul pun kaget melihat Jack yang datang dan sedang menyandra adiknya. Di sana Nicholas diminta untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada putrinya. Jack yang terus mengancam akan mematahkan jari tangan adiknya pun akhirnya mengatakan yang sebenar-benarnya. Nicholas mengatakan karena dahulu Melissa terus bergaul dengan Bobby, akhirnya dia menjadi pecandu yang menyebabkan dirinya mengalami overdosis dan dinyatakan hampir meninggoy. Di saat sakaratul maut itu, Stone malah menanjeri Melissa, yang padahal pada saat itu Melissa sempat bisa selamat. Namun karena Nicholas menganggap semuanya akan semakin kacau, dia pun menenggelamkan Melissa yang disaksikan langsung oleh Maggie. Kepolisian pun berhasil merekam percakapan tersebut untuk mengungkap semua tindakan kejahatan yang Nicholas perbuat. Kemudian Murphy meminta Jack dan Nicholas untuk segera keluar dari rumah tersebut. Jack yang terlihat sangat terpukul saat mendengar kenyataannya pun hendak menembak Nicholas. Namun Murphy memberitahu Jack jika dia membunuh Nicholas pun tak akan bisa membuat Melissa kembali. Yang pada akhirnya Jack menggagalkan niatnya itu. Lalu para polisi pun langsung menangkap Nicholas dan Maggie karena telah sering membuat kejahatan di kota tersebut. Dan Jack yang terluka cukup parah pun akan mendapatkan pertolongan. Nicholas dan Maggie pun dibawa oleh Murphy dan Bartlett menuju kantor polisi. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan mobil pun berhenti. Bartlett keluar dari mobilnya dan Murphy langsung menembak Nicholas dan Maggie hingga mereka tewas. Hal itu Murphy lakukan karena Jack dan Melissa telah dia anggap sebagai anak dan cucunya sendiri. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.